berita surga. Kami mau dengar berita suara akhir zaman. Kami mau dengar isi hatimu Tuhan. Demi nama Yesus, bilang sama-sama haleluya. 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 Haleluya bagi Tuhan. Saya kasihan lihat anak-anak muda ini luar biasa, berdiri panas-panas. Tapi kalau boleh bersombong jangan apa-apa ya. Silakan saudara ya. Artinya, tapi kalau Anda mau berdiri terus itu ada harga yang harus dibayar. Tuhan catat semua itu. Amin. Baik, saya menyapa dulu buat tadi saya mencatat di sini ya, saya lihat dulu ya. Saya mencatat di sini ada yang masuk di komentar dari Rani Jelita di Singapura, dari Heli apa ini? Heli Sambu dari Kalimantan Utara, dan ada beberapa lagi di sini yang saya tidak bisa baca lagi. Jadi yang boleh ada di program ini atau di Rally KKR ini, sekali lagi kami ada di daerah Bolmong, di Desa Makaruo, Demoga Barat, berada pada tahap yang ke-37 di Rally KKR penginjilan jalanan di tahun 2020. Dan misi surga ini jelas muncul itu karena pandemi COVID-19 yang mendunia sedang ada yang sekarang kita hadapi. Nah, saudara tahu intinya begini ya. Ketika keadaan dunia ini di bawah kuasa si jahat, 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, Alkitab bilang kita harus tahu kita berasal dari Allah, dari kebenaran. Karena seluruh dunia, perhatikan, karena baca ayatnya 1 Yohanes 5 ayat 19. Saya mulai dulu dengan ayat ini. Nanti tolong kasih kode kalau semua mulai itu lomba ya, supaya orang juga mau ikut lomba. Ya. Oke, baca ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Alkitab bilang kita tahu, kita harus tahu kita berasal dari Allah. Terus? Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan seluruh dunia sedang berada di bawah kuasa si jahat. Saya ulangi lagi. Kita harus tahu kita berasal dari Allah. Karena seluruh dunia sedang berada di bawah kuasa si jahat. Yuk, sekarang Wahyu pasal 12 ayat 12. Saya menyapa dulu buat jemaat Tuhan yang ada di daerah ini, khusus yang di belakang ini, yang di sana, yang di Pongpong sana, luar biasa saudara. Ini unik saudara ya, unik. Uniknya karena apa? Tidak tertata, tidak seperti di gereja tertata rapi, ada DP bunga, DP pendeta pakai jas, ya tertata rapi. Orang sini kelihatan amburadul saudara tahu. Tapi Tuhan kita ini dia ada di mana-mana. Bukan nanti ada di gedung gereja. Semua dia ada di sana tempat. Kenapa? Sebab dia itu tidak jauh. Hanya sejauh doa kita, sejauh kita mengucapkan perkataan kebenaran, kita panggil nama Yesus, dia ada bersama dengan kita. Bilang haleluya. Haleluya. Ini juga mau dengar. Ya. Duduk diam situ. Dengarkan firman Tuhan. Untung ada doger di sini, kalau ada dia pasti tahu doger ini pasti ya. Oke, langsung ayatnya. Wahyu 12 ayat 12. Firman Tuhan, karena Firman itu Tuhan, bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Perhatikan, karena itu bersukacitalah engkau hai surga dan yang diam di dalamnya. Maksudnya begini, bersukacitalah engkau hai warga surga yang hidupmu ada dalam kerajaan surga. Yaitu yang hidupmu dalam kebenaran, ada damai, ada sukacita, terus bersukacitalah engkau, terus celakalah kamu hai bumi dan tetapi celakalah engkau hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geraknya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Artinya begini, 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita harus tahu kita berasal dari Allah, karena seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Wahyu 12 ayat 12 bilang tadi, celakalah engkau hai bumi, sebab iblis tahu waktunya sudah singkat. Iblis tahu waktu kedatangan Yesus sudah semakin singkat. Karena itu dunia ini di bawah kuasa si jahat.
Dan yang dikerjakan oleh iblis di akhir zaman, karena ia tahu kedatangan Yesus sudah semakin singkat, adalah dia mau bikin kita semua terputus hubungan dengan surga, hidup di lembah kekelaman, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah mau umatnya binasa, gagal dan hancur. Karena untuk itulah kita perlu ada di sini, supaya kebenaran disampaikan, kita kembali terkoneksi dengan surga. Bilang haleluya. Haleluya. Daniel 11 ayat 31 sampai 32. Saudara, puji Tuhan, terang mulai tadi jam 2 barangkali ya. Ini sudah jam berapa boleh lihat? Setengah empat. Jadi setengah 2 mulai, ini sudah setengah 4. Berarti kurang 5 menit kita mau, bahkan langsung mau mulai ke lomba. Karena kalau sangat emosi tambah jam lagi, kita sudah mau berhenti kumang. Sampai sudah ada lomba. Kurang boleh bakal ada lomba baca Alkitab. Daniel 11 ayat 31. Firman Tuhan, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari, menegakkan kekejian yang membinasakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saya ulangi sekali lagi, dengar baik-baik. Kita harus tahu kita berasal dari Allah, karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Wahyu 12 ayat 12 bilang, celakalah engkau hai bumi, sebab iblis tahu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Yang iblis kerjakan adalah dia menghapuskan korban sehari-hari. Apa itu korban sehari-hari? Ibadahmu, doamu, itu korban sehari-hari. Ketika pandemi COVID-19, korban sehari-hari terhapus, gereja tidak bisa dipakai. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Dia mau kita supaya tetap terkoneksi dengan surga, tetap kuat dan bertindak. Bilang kiri kanan, tetap kuat dan bertindak. Iblis bikin kita tidak kuat. Dia bikin kita tidak kuat. Dia bikin lemah. Saudara lihat, dia bikin lemah. Makanya sekarang iblis menyerang justru para pemimpin-pemimpin. Dia menyerang para pemimpin-pemimpin. Untuk mereka itu terpengaruh, sehingga pemimpin-pemimpin ini tidak bisa mengerti perkara surgawi, tidak bisa memahami perkara surgawi, bahkan tidak mengerti kehendak daripada Tuhan. Karena itu saya mau beritahu saudara, hari-hari ini ketika iblis masuk mempengaruhi gereja, dia mempengaruhi dengan selubung-selubung yang ada. Umat Tuhan mengalami tekanan kegoncangan yang luar biasa. Tapi sekali lagi saya mau beritahu, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara tahu kenapa umatnya mengenal Allahnya? Karena akhir zaman iblis bikin banyak umat Tuhan soalnya tidak mengenal lagi itu Tuhan. Oh, mungkin Anda bilang, pendeta, orang ngomong dari kecil so Kristen, orang golongan A, golongan B, masa orang tidak kenal Tuhan? Dengar baik-baik. Saya mau tanya di sini, saudara, siapa kenal Presiden kita Jokowi? Coba angkat tangan. Yang kenal biar cuma lihat di televisi. Ayo. Kalau tidak kenal Presiden Jokowi, berarti orang apa ini, saudara? Indonesia atau orang? Ya, angkat tangan yang kenal Presiden Jokowi. Oh no, saya mau tanya, Presiden kenal apa orang satu-satu? Jangankan Presiden, karena tuh sampai camat tuh nggak kenal satu-satu tuh orang. Orang kenal Presiden, tapi Presiden tidak kenal kita. Sama kita semua orang Kristen, pengikut Kristus, kenal Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, Tuhan Yesus kenal pribadi itu orang, khusus pribadi maksudnya. Tuhan Yesus kita, dia itu adalah Allah yang maha tahu, maha kuasa. Dia kenal semua manusia, tapi khusus kepunyaannya. Itu khusus kepunyaannya. 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Firman Tuhan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Siapa yang dikenal oleh Tuhan? Orang yang punya tanda, punya meterai, itu dikenal oleh Tuhan. Tetapi saudara tahu, akhir zaman yang dikenal oleh Tuhan ini, yang awalnya dikenal, lama-lama mulai Tuhan tidak kenal. Kenapa saudara tahu tidak kenal? Karena begini, ya, contoh,
Alkitab bilang begini, kita ini adalah domba-dombanya. Bilang sama-sama, saya adalah domba-domba. Domba-domba yang setia, yang tetap mengikuti gembala. Selama engkau ada pada ketundukan, ketaatan, kesetiaan, selama kita ada kerendahan hati mengikuti gembala, maka engkau akan dituntun oleh gembala. Tapi akhir zaman banyak domba-domba mulai tidak lagi mengikuti gembala. Kenapa? Karena terpengaruh oleh tipuan setan. Mereka mulai mengikuti bukan gembala lagi yang agung, bukan mengikuti arus ilahi, tapi mulai bergeser ikut arus duniawi. Dengar baik-baik saudara. Ketika keadaan dunia bergoncang, ketika COVID muncul, banyak orang kompromi dengan dosa. Awalnya domba yang setia, awalnya taat dan setia, tapi karena tidak tahan proses mulai berubah sifat. Itu dia sifat mulai berubah. Dia warna mulai berubah. Dari domba saja berubah sedikit-sedikit jadi kambing, saudara. Tapi sekarang, sudah tahu, lebih baik sama sekali hitam atau putih. Jangan hitam dan putih. Atau lebih baik sama sekali domba atau sama sekali kambing. Jangan dombing. Setengah domba, setengah kambing. Itu belang-belang. Jadi akhir zaman, ketika keadaan dunia mengalami kegoncangan, ada banyak umat Tuhan tidak kuat lagi dan tidak bisa bertindak. Kenapa? Karena mulai tergeser. Alkitab bilang iblis mulai susun kekuatan, dia mulai bikin banyak umat Tuhan itu terputus hubungan dengan surga, dan akhirnya banyak kekristenan mulai melenceng, mulai jauh dari Tuhan, mulai tidak mengenal, tidak memahami, tidak mengerti. Ingat baik-baik, kehidupan kekristenan kita bukan saja mengenal Tuhan kita, bukan saja mengenal Dia, tapi Tuhan mau kita harus mengalami, merasakan dahsyatnya Tuhan, hebatnya Tuhan. Bilang haleluya. Jadi kalau kekristenan akhir zaman banyak, maaf saudara, kalau sedikit-sedikit kita sakit, sedikit-sedikit lemah, sedikit-sedikit kena virus, berarti kita tidak punya kekebalan tubuh. Kenapa saudara tahu? Karena mulai jauh dari Tuhan. Alkitab bilang orang yang dekat dengan Tuhan dalam lindungan yang maha tinggi. Alkitab bilang engkau akan lihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan dari surga. Mazmur 91. Dari tadi kita lihat belum ada peserta. Kan peserta kan pakai baju yang kuning, barangkali merah, hijau. Berarti belum ada peserta ini. Mudah-mudahan nggak datang untuk peserta. Supaya orang ini jadi peserta di sini. Oke, baca ayatnya. Tolong peserta ini banyak. Kalau cuma mau lari, aduh Pak Gem 3 ini jago lari semua. Ini 2. Lari ditampah. Ya. Kalau cuma bak kuku, udah Habel mulai bak kuku. Amin. Amin. Kita bilang untuk Ramli dengan teman satu ini, Yosua dan Kaleb sedang mengintai Mekarwo, dan mereka datangi Sangadi. Tadi Pak Camadeng Sangadi sini sudah tahu. Kontram peti masih ada pimagang. Tapi bilang kamu dilamat terus semua mulai turun 3 di sini dengan Sangadi. Sangadi tuh HL tuh camat tuh Basingers. Sudah, jangan terlalu tegang ya, amin. Jangan terlalu tegang, biasa saja. Oke. Saya suruh lupa baca apa ini. Mazmur 91. Mazmur 91. Firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam ruangan naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Katakan haleluya. Haleluya. Terus. Sungguh. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Terus. Dengan tepatnya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terus. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Tidak usah takut kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Panah yang terbang di waktu siang, termasuk panah wayar. Tidak usah takut. Terus. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu malam.
penyakit menular, corona yang mengamuk di akhir zaman. Engkau tidak perlu takut. Terus, walau 1000 orang rebah di sisimu, saudara lihat, walau 1000 orang rebah, Anda baca koran, Anda lihat televisi, semua orang rebah, mati karena virus. Berapa ribu? Beribu-ribu yang mati. Lihat, di dunia ini kita lihat sama-sama. Terus, dan 10.000 di 10.000 sebelah kanan terus. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu semua tidak bisa menimpamu terus. Engkau hanya menonton saja dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Dengar baik-baik. Siapa itu engkau? Tidak usah takut. Siapa itu engkau? Tidak usah takut karena ada perlindungan. Itulah gereja yang tetap kuat dan bertindak. Siapa yang mengenal Allahnya, yang terkoneksi dengan surga, yang tetap setia, yang tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Bilang haleluya. Karena itu waktu misi surga ini ada, Tuhan mau supaya kita tetap kuat dan bertindak. Tetap kuat dan bertindak. Kenapa? Karena kita mengenal Allah kita. Tuhan Yesus datang kepada kita semua untuk memberitahukan bahwa Dia juru selamat, Dia Tuhan kita, pengasih penyayang panjang sabar, Dia jalan, Dia jawaban buat kita. Bilang haleluya. Jadi iblis sedang menyeret kita gereja Tuhan untuk senantiasa tidak lagi memahami dan mengerti perkara surgawi. Karena itu kekristenan akhir zaman, saudara tahu, cuma zaman dulu-dulu sudah tahu. Orang tua-tua dulu itu orang tidak mengenal itu obat, tidak mengenal itu dokter. Kenapa? Karena mereka tahu mereka punya dokter di atas, dokter penyembuh yang ajaib. Betul tak saudara? Sekarang ada saudara sakit kemari yang orang pikir bukan Tuhan, dokter tidak membantu, dukun. Sekarang orang lihat saudara, para obat semua. Mereka semulai punya selubung yang menutupi. Kenapa punya selubung? Karena justru kekristenan itu mempunyai selubung itu karena telah masuk segitiga penyesatan dalam gereja atau gereja lokal. Siapa itu? Orang-orang Farisi, kaum Saduki, kaum Herodiani. Siapa itu orang Farisi? Orang Farisi itu adalah kaum ritualis di dalam gereja. Siapa itu kaum ritualis? Kaum ritualis itu adalah mereka yang ada di gereja lokal, yang senantiasa menyusun aturan-aturan, peraturan-peraturan, dogma-dogma gereja. Dengar, semua golongan gereja, semua gereja lokal harus mempunyai aturannya. Tapi kalau aturan dogma itu sudah mengkerdilkan kekristenan, mengkerdilkan iman, artinya peraturan gereja itu yang terlalu ditambahkan membuat orang Kristen itu bukan berakar pada Tuhan Yesus, tapi berakar pada dogma gereja. Itu penyesatan akhir zaman. Mana aminnya? Amin. Jadi dengan baik-baik, akhir zaman yang membuat umat Tuhan tidak mengenal Allahnya itu karena topeng, karena selubung. Ada lengsos itu? Atau ini? Sudah tahu. Selubung itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak mengerti perkara surgawi. Ini kan sepertinya harus pakai sini loh, yang pakai di sini. Jadi begini saudara, selubung ini adalah ikatan. Selubung itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak mengerti lagi perkara surgawi. Kenapa? Karena selubung ini adalah kekuatan peraturan-peraturan, kekuatan aturan-aturan gereja itu yang ditambahkan. Karena kenapa? Karena orang Farisi, kaum ritualis itu adalah mereka berkata begini, firman ini tidak cukup. Firman orang Farisi, kaum ritualis, mereka menambah firman dengan peraturan-peraturan, aturan-aturan, dogma-dogma yang berlebihan. Jadi orang Farisi berkata, firman Tuhan ini tidak cukup, harus ditambah dengan aturan dan peraturan-peraturan di dalam gereja, khusus gereja lokal. Jadi orang Farisi, kaum ritualis menambah firman dengan peraturan-peraturan, menciptakan topeng, ciptakan selubung. Selubung inilah yang membuat umat Tuhan akhir zaman tidak kuat dan bertindak karena tidak lagi mengenal dan mengerti tentang perkara surgawi. Saya kasih contoh, baca ayatnya, Matius 13 ayat 10 dan 11. Saya sedang menjelaskan apa yang Tuhan taruh di hati saya.
Untuk supaya kita semua orang Kristen tidak berakar pada dogma gereja, tapi berakar pada Yesus, pada kebenaran. Katakan haleluya. Haleluya. Kenapa saudara? Kenapa? Karena kenapa? Karena ketika COVID ini muncul, positifnya COVID muncul itu adalah supaya Tuhan mau runtuhkan semua tembok-tembok, aturan-aturan yang dibangun dalam gereja. Gereja jadi kosong, kita cuma perlu datang pada kebenaran, langsung berjumpa Yesus. Karena ini saatnya Tuhan mau kita mengenal Tuhan kita, dan kita akan kuat dan bertindak. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Kalau dulu bakuku karena mabuk, orang bakuku karena Tuhan. Amin. Ya. Oke, terus ayatnya. Firman Tuhan, maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Terus? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Alkitab bilang kepada yang lain Tuhan berikan perumpamaan. Perumpamaan itu berarti klise, bayang-bayang. Kalau dulu saudara tahu zaman belum punya HP begini, orang dulu kalau pakai tustel foto mesti ada DP klise. Betul nggak? Klise itu. Jadi klise. Jadi kalau orang foto macam ini hari foto begini, mesti pribadi sapuku dulu di nado, cuci, tapi masih klise. Klise atau klise? Orang pemuka itu Bunda Palia karena sama sudah cahaya. Bunda Palia itu hidupnya mulu sudah jadi satu sama yang manusia planet. Jadi kalau masih klise itu belum jelas, belum dapat lihat. Nanti pecuci, kung dapat lihat itu bayang. Orang Kristen banyak akhir zaman sok klise semua. Tapi puji Tuhan jangan ada di sini. Di sini tidak mau mengaku maksudnya. Ya, klise, sok klise. Karena klise, hidup bayang-bayang, tidak mengerti, tidak memahami perkara surgawi. Kenapa saudara tahu? Karena selubung yang menutupi. Selubung itu tercipta karena apa? Karena kekuatan segitiga penyesatan orang Farisi, kaum ritualis yang menyusun peraturan-peraturan, aturan-aturan yang menciptakan aturan, menjadikan orang Kristen menjadi klise di akhir zaman. Makanya Tuhan tidak buka rahasia surga. Tapi ketika Tuhan izinkan COVID-19, itu klise-klise semua terbongkar. Terbongkar itu klise-klise semua. Kon Tuhan mau lihat mana yang dia kenal, mana kepunyaannya yang akan kuat dan bertindak. Siapa mereka yang lapar, yang haus, yang mau datang pada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Orang dulu waktu kami dulu sebelum COVID, sudah tahu 4 tahun kami tim Raja Wali melaksanakan rally KKR. Tetapi orang ada di gedung-gedung, ada di bangsal-bangsal, orang lakukan rally KKR 4 tahun, orang berputar-putar. Ya, tapi KKR itu sudah tahu, kami ini semua saksi. Bikin KKR, saya jadi ketua tim, dan kami harus banyak mengeluarkan dana. Pertama, harus bikin brosur. Brosur itu mesti kasih bagi orang-orang, kasih pengumuman, mari hadirilah KKR di gedung ini, di tempat ini. Sudah lihat, jadi memang turun harga adalah kasih bagi brosur, mesti kasih bajalang, bikin tuh bangsal, turun bikin bangsal, supaya orang datang semua. Lihat saudara, so banyak anggaran keluar, yang datang sedikit sekali, oke yang datang. Yang datang sedikit. Kontanya begini, mana tuh golongan A yang angkat tangan sedikit? Kontanya kapan yang datang? Sampai pemimpin bilang kalau datang di gereja atau di KKR itu mau pecat nih, karena nyerah sama warna. Jadi semua orang mau ke KKR datang, sudah saudara tahu. COVID muncul, orang tidak perlu mau panggil orang-orang, mau dibadi yang di situ, kau tuang matahari di sana, supaya nama Tuhan dipermuliakan, kebenaran disampaikan. Katakan haleluya. Mau dengar, jangan mau dengar kecuali pongo, karena mau dengar atau pampongo. Amin, saudara. Amin. Kenapa? Karena di akhir zaman. Ini akhir dari akhir zaman. Keadaan dunia mengalami kegoncangan. Banyak misteri muncul. Kejahatan semakin muncul di mana-mana. Bahkan Alkitab bilang setan berusaha menghancurkan umat Tuhan supaya terputus hubungan dengan surga. Tetapi kita masih punya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Katakan haleluya. Siapa itu umat yang kuat dan bertindak? Mereka yang tidak punya selubung-selubung yang menutupi. Jadi kekuatan orang Farisi, kaum ritualis itu menciptakan topeng dan selubung, membuat kita tidak mengerti perkara surgawi. Siapa itu kaum Saduki? Orang Saduki siapa?
orang-orang rasionalis, kaum rasionalis, pemikir-pemikir yang ada di gereja. Mereka ini orang-orang punya filsafat yang tinggi. Mereka memimpin gereja dengan kekuatan filsafat yang tinggi. Maaf saudara tahu, kita perlu sekolah. Sekolah kita penting. Tetapi kalau sekolah Alkitab tidak melalui pertobatan yang sesungguhnya. Saya sering bilang, seorang hamba Tuhan harus punya 3 gelar dari surga. Dipanggil, dipilih, dan diurapi oleh Tuhan. Itu dasar yang penting. Sekolah Alkitab penting untuk lebih memahami mengerti perkara, untuk lebih memahami mengerti tentang masalah teologi, ilmu ketuhanan. Tapi kalau kita tidak bertobat, muncul kamari itu PE, sarjana, STH, sarjana tinggi hati, MTH makin tinggi hati, MA makin aneh, MK master kungfu. Ini akhir zaman, saudara. Siapa itu orang Saduki? Kaum rasionalis. Siapa itu kaum rasionalis? Mereka mengurangi firman dengan mereka berkata, yang namanya mujizat itu cuma dulu, namanya perkara rohani cuma dulu, dulu itu, tapi sekarang mesti pakai hikmat, Tuhan. Orang Farisi itu adalah kaum rasionalis. Semua diukur dengan logika. Akhirnya banyak jadi orang seperti seorang gila. Semua diukur dengan logika. Ya lu gila. Semua diukur dengan logika. Masuk akal. Yang masuk akal. Ngelepe sakit ini. Oh Tuhan. So ngelepe sakit ini. So komplikasi. Liver, wafer, encok, gogohia. Jadi kalau so komplikasi begini, mesti pakai hikmat. Tidak mungkin disembuhkan. Ingat baik-baik, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kadang yang tidak masuk akal Tuhan bekerjakan. Ada haleluya? Haleluya. Sudah tahu, saya mau bersaksi sedikit dulu di sini. Mana tuh PIT ya? Peter mana? Coba itu Peter yang disuruh angkat ke surga. Ini orang tomohon, ahli di bidang IT, luar biasa Peter. Ini dulu pernah ikut cowok Manado, apa namanya itu? Bukan Sulut, Manado. Ini DP wakil, urutan ke-50. Saudara tahu, dia itu sebelum bergabung dengan saya itu DP Panyaki. Ini kalau dia boleh bersaksi, DP Panyaki yang paling parah itu asam urat, asam manis, encok. Pokoknya tiap kita mau dapatin dia DP kaki sobangkas yang boleh berjalan. Kong kita panggil KKR. Nah, kenapa dia selalu lomba? Saudara tahu, dia sendiri bingung. Orang KKR dari tahap pertama sampai tahap 37, dia sedikit bingung. Dia bilang, kenapa tadi kaki kau sudah muncul-muncul tuh asam urat? Kenapa? Karena tuh asam dari surga sokase. Saya jadi berubah. Ada haleluya, saudara? Haleluya. Amin. Itu cuma contoh, saudara. Nyerang masuk akal kalau mau dipikir. Dia juga bingung. Trompet Tuhan akhir zaman. Kadang-kadang orang Farisi, orang Saduki bilang, sekarang mesti pakai logika. Pakai logika. Ingat baik-baik, akhir zaman mujizat Tuhan masih sama, tidak pernah berubah. Dia masih sama, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang yang mati, lumpuh berjalan, buta melihat. Bilang haleluya. Haleluya. Lumpuh berjalan, buta melihat. Tapi jangan sampai untuk orang udah kasih publikasi, mari hadiri KKR, buta berjalan, lumpuh melihat. Buta kata berjalan, lumpuh melihat. Setegang barangkali semua orang kang, berita buta yang media bagi Tuhan dulu, saudara. Jadi saya kembali lagi dengan misi surga ini. Jadi banyak umat Tuhan tidak mengenal Allah lagi, tidak kuat dan bertindak. Kenapa? Karena terlalu banyak selubung-selubung yang menutupi kita. Selubung-selubung orang Farisi, orang Saduki. Orang Saduki berkata, firman ini yang tidak masuk akal, itu jangan dipercaya. Kalau orang Farisi menambah firman, kalau orang Saduki mengurangi firman. Jadi yang namanya mujizat mereka bilang itu cuma dulu. Sekarang mesti pakai akal, mesti pakai hikmat. Sedangkan orang kaum Herodiani, siapa itu kaum Herodiani? Kaum Herodiani itu kaum sekularis. Mereka pemimpin yang ditunjuk di dalam mereka, pemimpin yang tunjuk di gereja lokal, yang punya jabatan, yang punya golong, yang punya jabatan, punya gelar.
Mereka pemimpin-pemimpin yang dikatakan punya jabatan di pemerintahan, punya gelar-gelar yang luar biasa, ditunjuk untuk memimpin gereja lokal, tetapi tidak ada dasar pertobatan. Mereka ciptakan politik agama di dalam gereja. Inilah penyesatan akhir zaman. Penyesatan akhir zaman gereja-gereja lokal sudah ada politik agamawi. Apalagi kita sedang menghadapi pemilu, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota. Saya sebagai hamba Tuhan, kami ada di sini bukan disupport oleh salah satu calon pemimpin, kami langsung disupport dari surga. Jadi kami membawa berita dari surga, mau ingatkan kepada masyarakat, kepada rakyat, supaya kita memilih yang benar, yang punya hati nurani, yang murni. Jangan cuma karena politik agamawi kita menjual iman kita. Ada haleluya. Haleluya. Kami di sini bukan berdiri, ini mayat bukan merah karena memang salah satu partai, karena memang ini pakai merah, saudara. Torang bukan merah, bukan kuning, bukan ungu, bukan hijau, tapi torang asli dari surga. Amen. Menyampaikan kabar berita dari surga supaya umat Tuhan jangan tersesat. Lepaskan topeng-topeng, selubung-selubung, keluar daripada ikatan-ikatan, supaya kita bisa mengenal Tuhan, bisa kuat dan bertindak. Bilang haleluya. Haleluya. Gereja-gereja lokal, pemimpin-pemimpin sekarang mulai terkontaminasi dengan politik agamawi. Politik uang mulai bekerja, iman mulai terjual. Kenapa, saudara? Saya punya saudara waktu pemilihan dulu anggota dewan, kita masuk ke DP rumah, kemudian gantung tuh kalender. So tahu DP warna tuh, kita lihat, kita bilang, kita bilang, oh begitu mau pilih ini kan? Kemudian bilang, dorong sebuah supermi 5 dos. Jadi karena suka super 5 dos, di 5 dos dia angka itu kalender. Itu calon itu pemuka maksudnya. Minggu berikut kita pergi, so gantung warna lain. Tapi minggu mana so gantung warna lain? Dia bilang so satu karung beras. Jadi karena cuma 5 dos per mil, lebih banyak satu karung beras, dia ganti. Besoknya lagi so ganti lain. Dia bilang dong so karung dua karung beras. Kita bilang karena memang luar biasa. Kok nggak mau pilih yang mana? Mana yang paling banyak itu yang kita pilih. Sekarang sudah tahu politik uang di mana-mana. Saya tidak berorasi politik karena saya tidak membawa nama partai. Tetapi sebagai hamba Tuhan memberitahukan, kita akan jadi lemah, tidak kuat. Kenapa? Karena topeng selubung yang diciptakan oleh kekuatan politik agamawi, orang Farisi, orang Saduki. Kita perlu bangkit, kita perlu menang, kita perlu bebas supaya gue kuat dan bertindak. Bilang haleluya. Bilang haleluya. Ingat, saudara tahu, di hari terakhir akan datang masa sukar. Masa sukar membuat banyak orang akan kompromi dengan dosa, menjual kemurnian, menjual iman. Sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu, ketika masuk dalam pemilihan, berdoa dahulu. Tuhan beri hati nurani yang murni untuk engkau memilih siapa pemimpinmu. Terus pendeta kalau kasih doi, ambil itu doi. Terus kalau mau pilihnya apa-apa, ambil dong kasih. Orang pedoi kau itu, orang rakyat kau itu ambil. Tapi kadang-kadang akhir zaman so pandai, sudah tahu tuh tim sukses so pandai. Ambil kau tanda tangan, kau tolong jaga karena mau cucu apa. Kalau nyana tak ambil ulang tuh doi. So pandai, saudara. Tapi ingat baik-baik, jangan hidupi anak cucu kita dengan hasil korupsi, dengan hasil tipuan, dengan hasil tidak jujur. Hidupi anak cucu kita dengan hasil kebenaran, hasil berkat dari Tuhan, dalam ketulusan, dalam kejujuran. Katakan haleluya. Haleluya. Kalau kau hidupi anak cucumu dengan hasil korupsi, anak cucumu akan makan semua uang-uang yang tidak benar. Itu akan tertanggung sampai anak dan cucu-cucu. Karena itu warga surga, umat Tuhan, dan yang menyaksikan program ini, dengar baik-baik, engkau akan kuat dan bertindak. Kenapa? Karena engkau mengenal Tuhan, mengenal Allah kita dalam Yesus Kristus. Caranya kita lepaskan selubung-selubung. Mari masuk lebih dalam, tanggalkan beban-beban yang begitu merintangi kita. Masuk lebih dalam, ciptakan lapar dan haus akan Tuhan. Engkau akan mengerti kebenaran, kebenaran memerdekakan kita. Kita akan kuat dan bertindak. Bilang sama-sama, haleluya. Maka demikianlah firman Tuhan hari ini. Artinya Tuhan Yesus sudah selesai berbicara. Amin. Tetapi kebenaran ini akan membuat kita semakin kuat dan bertindak. Kita umat Tuhan lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati kita. Haleluya. 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 Amin. Amin. Ada paling mau suka, masih suka tambah. Amin. Amin. Mau tambah? Tanya Pak Sangadi. Tuhan memberkati kita. Beri tepuk tangan yang beri. Kalau jemaat izinkan kalau mau balik ulang.
jangan diizinkan mau balik ulang. Mari kalau balik jangan ada lomba, supaya orang bebas. Amin, saudara. Oke. Hari ini saya percaya berita surga disampaikan. Amin. Kita mengalami kehidupan yang kuat dan bertindak. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tuhan sanggup menjawab. Saudara, dan bukan kebiasaan, tapi seperti tadi kata Camat. Pak Camat tadi katakan begini, kalau boleh selesai nyanyikan dusta ini, kalau boleh selesai ibadah katanya doakan katanya desa ini, doakan kecamatan ini, dan doakan Bolong. Saya katakan sama Pak Camat, Pak, kami bukan kebiasaan, tapi setiap akhir daripada ibadah kami selalu biasa berlutut dan mendoakan negeri itu. Karena itu tim yang ada, mari kita sama-sama berlutut di kaki Tuhan dan akan mendoakan daerah itu, negeri ini, supaya negeri ini, daerah ini mengalami lawatan Tuhan. Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan, memulihkan aku percaya, Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku hamba, aku percaya Tuhan. Mari semua masyarakat Desa Makaruo, sama-sama kita doakan negeri kita, desa kita, supaya hari ini lawatan Tuhan terjadi. Kerajaan Allah hadir di negeri ini, dan segala kuasa-kuasa dosa dikalahkan. Haleluya. Tangan member, aku percaya Tuhan, Tuhan ku ajar. Satu hati di dalam doa, di mana engkau duduk, engkau berdiri, naikkan doamu kepada Tuhan. Biar desa Makaruo dipulihkan. Aku percaya Tuhan. Amin, amin, amin. Ini Tuhan, Engkau berbicara di negeri ini lewat kebenaran firman-Mu, lewat kesaksian hamba-hamba-Mu, bahwa Tuhan masih bekerja dan terus akan bekerja. Tuhan dapat mengubahkan dan memulihkan setiap pribadi, bahkan bukan hanya pribadi Tuhan. Kami percaya negeri ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Saat ini kami bersatu hati untuk desa Makaruo ya Tuhan. Kami berdoa biarlah belas kasihan Allah terjadi di desa Makaruo. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu terjadi di negeri ini. Sebab firman-Mu berkata, apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Sore hari ini kami lepaskan berkat untuk negeri ini. Desa Makaruo dipulihkan oleh Tuhan.
Desa Makaruo diberkati oleh Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni segala ketidaktaatan kami. Ampuni segala kesalahan kami. Jika negeri ini dipulihkan, negeri ini diubahkan, negeri ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pemerintah Bapak Sanadi, semua perangkat pemerintahan BPD dan semua jajaran yang ada. Berkati semua gereja-gereja yang ada, para pendeta, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, gembala. Dan berkati seluruh masyarakat yang ada. Tuhan memberkati di desa ini. Semua pekerjaan mereka, semua usaha mereka, semua mata pencarian mereka. Bahkan saudara-saudara kami kaum Kedar Nebayon yang ada di negeri ini, saudara kami, Tuhan berkati. Biarlah negeri ini aman, negeri ini diubahkan, segala dosa dan kejahatan dipulihkan, diubahkan. Sore hari ini kami bersatu hati untuk segala kutuk-kutuk dosa, pemberontakan. Kami katakan dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja di negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini dan seterusnya kami rindu melihat terjadi kebangunan rohani di negeri ini, terjadi pertobatan, terjadi lawatan Tuhan. Sebab Tuhan sudah datang melawat negeri ini. Kami berdoa generasi muda di negeri ini, anak-anak muda dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, pengenapan firman akan terjadi. Hari-hari terakhir teruna-teruna muda akan dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus akan bekerja mengurapi mereka menjadi generasi yang kudus, generasi yang siap dipakai oleh Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Di dalam nama Yesus, semoga barak diberkati oleh Tuhan. Bapak Camat, Kapolsek, Tuhan berkati mereka Tuhan. Dan Rami Tuhan berkati. Semua perangkat pemerintahan yang ada Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pola Mongondo diberkati oleh Tuhan. Bupati, Wali Kota dan semua jajarannya, DPR, DPRD diberkati oleh Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di negeri kami ini. Bola Mongondo Raya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah apa yang sudah Tuhan kerjakan, lakukan pada sore hari ini. Kami percaya Desa Makaruo diberkati oleh Tuhan. Pemerintah, Sanadi, semua perangkat, semua masyarakat diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari umat Tuhan, sedikit lagi kita akan menyelesaikan ya, mari ini. Kita akan akhiri ibadah ini. Haleluya. Kami memujikan besar-Mu ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memujikan besar-Mu ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk hari ini ibadah KKR penginjilan jalanan boleh terlaksana di Desa Makaruo. Terima kasih untuk Sangadi pemerintah yang ada, diberkati terus dan desa ini terus diberkati. Kerajaan Allah firman Tuhan bertumbuh di tempat ini. Di dalam nama Yesus tidak ada dosa,
Tidak ada hal-hal yang memalukan yang terjadi di desa ini. Yang ada adalah kebenaran, yang ada adalah kerajaan Allah berkuasa, bertata. Semua masyarakat diberkati, semua masyarakat mengalami kasih Tuhan, mengalami cinta Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini ibadah boleh terlaksana. Kami percaya semua karena Tuhan yang menghendaki terjadi ibadah. Tuhan, di akhir ibadah ini kami mengucap syukur, terus diberkati desa ini, Bapak Sanadi dan perangkat-perangkat yang ada, diberkati gereja-gereja, gembala-gembala, diberkati oleh Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mendoakan untuk lomba dalam rangka hari kemerdekaan yang sebentar lagi akan dilaksanakan di tempat ini, diberkati oleh Tuhan. Para peserta diberkati oleh Tuhan. Mereka berlomba dengan damai, dengan sukacita, dengan kasih Tuhan. Mereka saling, Tuhan, membagi sukacita dalam rangka kemerdekaan. Dan kami berdoa benar-benar kemerdekaan secara rohani terjadi untuk desa Makaruo ini. Di dalam nama Yesus, diberkati tim Raja Wali, Pendeta Jenny Sange dan teman-teman hamba Tuhan yang lain, diberkati oleh Tuhan. Mengakhiri ibadah ini, kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami semua. Dan akhirnya kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja yang layak menerimanya. Dan kami percaya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa mengakhiri ibadah ini. Amin. Yes, beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Saya mau menyapa dulu buat warga surga yang ada di live ini, yang ada dari Singapura, dari Dubai, dari Jerman, dan beberapa kota lain yang ada di Indonesia, dari Kalimantan Timur, dari Jayapura, yang boleh sementara menyaksikan. Sekali lagi kami ada di Bolmong, di Dumoga Barat, tepatnya di desa Makaruo. Kami ada di tahap yang ke-37, menyelesaikan tahap surga ke-37. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kami terus cuaca yang baik, cuaca yang bagus, karena ini programnya surga. Demikianlah kita sudah menyaksikan, sudah ada di tahap yang ke-37. Dan saya percaya buat pemirsa atau warga surga yang ada menyaksikan program ini, biar tetap engkau terus diberkati, tetap kuat dalam Tuhan, tidak pernah goyah, tidak takut dalam segala hal, karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Kasih kuasanya, rencananya tidak pernah berubah atasmu. Tuhan memberkatimu, haleluya. Saya menyapa lagi buat masyarakat yang ada di tempat ini. Saya sebagai ketua tim menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Pak Sangadi yang tadi sudah sama-sama mengatur tempat ini, dan juga Pak Camat yang boleh tadi hadir bersama-sama, juga kepada semua masyarakat yang bisa boleh ada respon di tempat ini. Terima kasih sekali atas kebersamaan ini. Buat generasi-generasi muda yang panas-panas berdiri, luar biasa ya. Terima kasih semua atas kerjasama kita senantiasa ada di program ini, bukan meninggikan yayasan, meninggikan nama tim, bukan meninggikan nama gereja, meninggikan agama, tetapi meninggikan Yesus Kristus Tuhan kita, membawa kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, terima kasih semua yang sudah menyaksikan, dan kita berjumpa lagi pada program yang sama. Kalau Tuhan kehendaki, kita akan balik di tempat ini. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, haleluya, haleluya.